Wa tarki ta'dibihi, dia tidak mendidik anaknya dalam urusan adab. Makan pakai tangan kiri bodoh amat, tidur kesiangan bodoh amat, karena berpikirnya standar. Namanya juga anak-anak. Padahal kebiasaan itu bermula dari masa kecil. Maka Rasulullah punya anak tiri namanya Umar bin Abi Salamah. Rasulullah menikahi ibunya bernama Ummu Salamah. Dan ketika Rasul lagi makan, anaknya itu makannya lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Rasul tidak mengatakan, namanya anak kecil. Tidak. Rasul mengatakan, ya gulam, samilha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Anak muda, makanlah sebut dengan nama Allah, pakailah tangan kananmu dan makan yang paling dekat denganmu. Rasul diingatkan. Kenapa? Karena perilaku itu ditentukan dari masa anak-anak. Dan sering kita sepelekan. Kalau kita bilang anak sudah besar, tiba-tiba kamu tuh bangun pagi setelah subuh. Kalau dari kecil sudah biasa bangun kesiangan, pasti susah. Sering saya ingatkan, gak bisa kebiasaan itu langsung berubah 1 hari 2 hari. Saya tantang aja bapak-bapak sini, bisa ngucap abjad A sampai Z? Pasti bisa. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bisa, alhamdulillah. Tapi saya tantang balik dari Z ke A. Siapa yang bisa? Ayo. Z. Terusin. Z, ya. X, terus. Nah, mentok. Kenapa nggak bisa? Karena nggak biasa. Maka kalau anak dari kecil terbiasa kalau marah melempar piring, jangan harapkan dia kalau ketemu teman bersikap lembut sama teman. Kenapa? Karena biasa kasar. Kalau dia ngomong sama adiknya, misalnya ngomong biasa, anjing, babi, dan sebagainya, jangan harapkan dia akan berkata santun. Karena karakter ditentukan di masa kecil. Sama ada seseorang yang terbiasa kasar di masa kecilnya, walaupun sudah jadi ustadz pun dia bisa kasar. Pernah saya tangani kasus seorang lulusan Mesir, ya, hafiz Quran 30 juz. Kalau marah sama istrinya, kepala istrinya jedotin ke tembok. Sampai istrinya menggugat cerai. Karena sudah mengalami KDRT luar biasa parah. Walaupun istri mengatakan, mana ayat Quran yang kau hafal? Mana hadis Rasul yang kau pahami tentang perlakuan sama istri? Mana kau kasar sama gini? Dia cukup menjawab, ya habis gimana? Gue dari kecil biasa kayak gitu. Kalau kesel gue tabok. Ternyata kita bermula dari ortu yang cuek, yang tidak mendidik adab. Dan jangan katakan namanya juga anak-anak. Kalau kita katakan namanya juga anak-anak, dalam hal yang berkaitan dengan adab wajib ditegur. Makanya Rasulullah meskipun punya cucu kesayangan bernama Husain, yang sangat disayangi, karena Rasul punya salah satu kaidah. Keluarga Rasul tidak boleh makan sedekah. Waktu dikumpulkan kurma di depan Rasulullah dan ini kesedekahan, tiba-tiba Husain mengambil 1 butir hanya untuk masukkan mendicicipi. Tahu kata Rasulullah? Kah. Dikatakan kih. Keluarkan. Amma sya'artan ala Muhammadin la ta'kuluna sadaqah. Tidakkah engkau tahu bahwa keluarga Muhammad dilarang makan sedekah? Ya, jadi bukan berarti gini, udahlah namanya anak kecil. Rasul punya integritas. Karena kalau dibiarkan nanti yang namanya keluarga Muhammad akan minta sedekah sama orang. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada yang ngaku keturunan Muhammad minta-minta sedekah, berkhianat sama kakek moyangnya sendiri. Tidak boleh. Dan Rasul mengatakan karena salah satu ciri kenabian, Rasul tidak boleh menerima sedekah, termasuk keluarganya. Rasul hanya boleh menerima hadiah. Pahami, sedekah dan hadiah tentu berbeda. Ya. Dan maka ini sampai ditegur. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ya anak kecil Pak biasa ya, kayak pernah di rumah saya, anak saya kan biasa main kemana-mana, tiba-tiba rumah saya terbuka, saya lagi ngetik, tiba-tiba ada seorang anak masuk ya, karena rumah kami terbuka, kami punya taman baca, kami punya program Kampung Sahabat, satu kampung kita biasakan aktivitas kumpul-kumpul baca buku dan sholat berjamaah gitu. Ada seorang anak yang agak di pinggiran di dekat rumah kami, begitu masuk rumah saya lagi ngetik, handphone saya geletak, tiba-tiba dia ngambil langsung kabur. Saya bilang, dia orang pede amat ngambil handphone kabur. Ya, anak kecil gitu ya. Saya kejar main ke rumah. Ke rumahnya, ibunya cuman spontan bilang gitu, maafin Pak Ustadz ya, namanya juga anak-anak. Saya bilang, bukan Bu, ibu harus tegur, jangan namanya anak-anak. Kalau enggak, ibu jadi kebiasaan. Saya sampaikan sebuah kisah yang ditulis oleh sebuah majalah, tapi kisah nyata tahun 89. Di Amerika itu ada seorang anak yang dipenjara dan dihukum mati ya, umur 18 tahun, sebenarnya bukan anak lagi, 18-19 itu. Dia dipenjara, dihukum mati karena kasus perkosaan, perampokan dan pembunuhan. Ya, anak ini Black American, ya, orang negro. Kemudian saat dia dinyatakan hukum mati, ya,
Kemudian sipir penjara bertanya kepada dia, apa permintaan kamu yang terakhir? Maka dengan spontan anak ini bilang, saya ingin bertemu dengan ibu saya, bapaknya sudah meninggal. Saya ingin ketemu ibu saya di kampung. Maka cuman itu saya permintaanmu, ya. Dipanggillah akhirnya ibunya. Begitu ibunya sampai di dalam penjara, anak ini sudah melihat dia, tapi bilang sama sipir itu, tolong kasih tahu ibu saya akan menemui ibu saya, tapi syaratnya ibu saya harus menjulurkan lidahnya, seperti ini. Kemudian sipirnya bertanya heran, maksudnya apa? Ikuti saja, saya pengen ibu saya gitu. Ini permintaan saya terakhir sebelum saya besok eksekusi mati. Sampaikanlah kepada ibunya, anak ibu ingin begini-begini. Akhirnya ibu itu menjulurkan lidahnya dan tidak boleh ditarik, masukkan ke dalam. Ya, sampai anaknya menemuinya. Anak ini akhirnya menemui di balik tirai, menemui ibunya. Pelan-pelan dia menemui ibunya, tiba-tiba dia menggigit lidah ibunya sampai putus. Kemudian dia bilang kepada sipir penjara, tolong tulis besok di halaman terdepan, inilah balasan untuk ibu saya yang membiarkan lisannya untuk tidak menegur saya saat saya melakukan kesalahan yang pertama. Kenapa saya jadi perampok dulu waktu kecil, biasa merampas barang adik, justru adik yang disuruh sabar ya adik, abang memang begitu. Ketika dulu ada teman tetangga datang ke rumah, saya gampar, justru tetangga yang diomelin, makanya jangan temenan sama anak saya. Udah tahu anak saya begitu. Bukan anak yang ditegur, orang lain disuruh memahami. Inilah salah kaprahnya orang tua.